Halo Mbak Titi, bisa dengar suara saya Mbak? Halo, udah bisa. Waduh, udah bisa Mbak? Kenapa? Dengar. Bis, Kecil oh tapi. dengar. Mm-mm. Kecil ya? Iya. Oh iya, tadi koneksinya nggak bagus ya? Iya. Mm-mm. Di Ya Salatiga kita kadang gini. doakan ya Mbak ya, semoga Iya. lancar. Mm-mm. Oke, bisa kita mulai Mbak? Oke, bisa. Oke, ya selamat sore buat sahabat Teras Mitra dimanapun berada. Jumpa lagi di Teras Mitra Share, TM Share yang kali ini memasuki volume ke-81 dan kita akan membahas topik tentang seni mencintai lingkungan. Nah, ini memang topik yang menarik. Nah, kita bisa dalami topik ini bersama-sama dengan Mbak Titik Permata. Mbak Titik ini dari co-founder komunitas Tanam untuk Kehidupan dan Project Manager Arka Kinari. Iya. Eh, Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan lain sebagainya, ingin nimbrung dalam percakapan di sore ini, bisa langsung mengomentari ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan diinformasikan juga kepada teman-teman bahwa Teras Mitra menyediakan hadiah bagi penanya terbaik di setiap TM Share yang diselenggarakan oleh Teras Mitra. Nah, salam kenal buat semuanya. Saya Efraim yang akan memoderatori obrolan santai pada sore ini dan saya dari Teras Mitra. Eh, Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, nah alangkah baiknya kita mendengarkan satu dua penyampaian dari Mbak Titik. Mbak Titik mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin bisa disampaikan juga apa kesibukan saat ini. Oh iya. Selamat sore, Selamat sore ya semua. Ini ada Nova, ada Mbak Mainar. Halo. Ada kakakku yang di Papua, ada teman-teman Zat Miko juga. Makasih ya udah join sekarang ini. Makasih juga untuk Teras Mitra udah ngundang untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya salah satu pendiri komunitas TUK di Salatiga, Tanam untuk Kehidupan. Komunitas ini didirikan sejak tahun 2006, jadi sekitar 14 tahun yang lalu. Itu atas prakarsa teman-teman seniman di Salatiga. Jadi teman-teman ingin bikin kampanye lingkungan pada saat itu, karena kondisi Salatiga saat itu sulit air. Jadi debit airnya turun, padahal Salatiga itu kan dikelilingi daerah tangkapan air. Jadi Salatiga itu di lereng Gunung Merbabu. Jadi kondisinya kan bikin prihatin ya. Hidup di lereng gunung kok debit airnya kecil. Terus akhirnya teman-teman bikin kampanye memperingatkan warga bahwa sebagai kota yang ada di lereng Merbabu seharusnya menjadi menara air, jadi sumber air untuk daerah-daerah di bawahnya. Jadi jangan sampai istilahnya sampai kehabisan air. Terus makanya digaungkanlah uh, festival mata air pada waktu itu. Jadi teman-teman ini mendesain dari segi makna. Tuk dalam bahasa Jawa itu kan mata air. Jadi gerakannya pun kampanye untuk melindungi atau mengkonservasi mata air. Jadinya salah satu langkahnya dulu supaya dikenal, supaya orang tahu, maka dibikin dulu festival mata air. Awalnya seperti itu. Hmm. Kemudian setelah itu baru dibuatlah pemaknaan lebih dalam dari festival mata air berupa gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya sampai sekarang ini. Gitu. Kalau kesibukanku akhir-akhir ini
jadi ibu, jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, jadi project manajernya Arka Kinari. Di Arka Kinari itu kan kapal ya, jadi kapal berupa kargo seni, budaya, lingkungan. Jadi ketiga hal itu yang diangkut di kapal ini. Jadi sehari-harinya saya bersama Nova dan Gray, pemilik kapal, mengorganisir, merencanakan, kemudian melakukan langkah-langkah untuk merealisasikan gagasan-gagasan kami, kemudian juga mencari peluang-peluang kerjasama dengan lembaga atau individu lain yang tertarik dalam gerakan di ranah seni, budaya, sama lingkungan. Nah, sedangkan kesibukan lain sebelum bergabung dengan Arka Kinari, sesudah aku nggak terlalu aktif di komunitas TUK, itu kan aku juga pegang program lingkungan di Maluku Utara. Jadi ya ini sedang berusaha untuk bergeliat lagi, karena masih ada tanggungan, kain-kain setumpuk banyaknya, bertumpuk-tumpuk, yang jadi modal kerjaku waktu di Maluku Utara. Gitu. Kira-kira Oh kayak iya. gitu. Wah, keren, keren, Mbak Titi. Gerakan dan hal-hal yang dilakukan saat ini. Nah, dengar-dengar nih, di tahun 2017 sampai 2020 awal, itu Mbak Titi memproduksi kain batik dan tenun. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga soal soal ini, Mbak. Oke, itu jadi waktu mulai pindah di Halmahera Utara itu sekitar tahun 2014. Terus 2017 saya ditawarin pekerjaan untuk pegang program lingkungan hidup di salah satu lembaga di sana, di Maluku Utara. Pada saat diberi mandat tersebut, itu saya nggak dikasih dana untuk menjalankan program lingkungan tersebut. Jadi kan karena saya sudah berkomitmen, makanya saya bilang oke, okay, saya kerjakan, tapi saya juga sambil cari dananya ya. Jadi saya mencari dananya secara mandiri dengan memotivasi, ya. Oh iya, koneksinya Oh jelek iya, ya. iya, 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 iya. Mungkin bisa Udah dengar diulangi lagi? dikit lagi, Mbak. Iya, iya. Oke. Jadi selama di sana memang saya observasi, terus mendesain batik bertema lingkungan. Jadi apa yang saya lihat, saya dengar di sana, kemudian dituangkan dalam beberapa gambar. Nah, kemudian dicetak, ada juga yang dicanting. Jadi saya nyanting sama beberapa teman saya untuk memproduksi batik tulis. Kemudian kami jual, hasilnya ini untuk membiayai program lingkungan yang saya kerjakan di sana. Jadi dari 2017, 18, 19 sampai 20. Jadi awal tahun 2020 saya sudah nggak kerja lagi di sana karena dilepas tanpa pemberitahuan. Jadi nggak tahu aku alasannya apa. Ya kemudian berhenti. Kemudian 1-2 bulan kemudian pandemi. Jadi ya sudah belum belum ada kelanjutan lagi mengenai program lingkungan yang dikerjakan di sana. Tapi karena saya sudah terlanjur memproduksi batik dan tenun yang bertema lingkungan tadi, saya rencana tahun ini harus bangkit lagi untuk menyelesaikan semua hutang-hutang Iya, produksi itu. Dan juga mencari celah bagaimana caranya program lingkungannya juga bisa jalan lagi. Entah nanti mau berpartner dengan siapa yang ada di daerah Maluku Utara atau dimanapun. Karena jadinya sekarang kan saya bebas tidak terikat dengan lembaga di sana. Jadi misalnya nanti kain-kain ini akan saya jual kemudian
hasilnya akan dipakai untuk membiayai siapapun, bisa aja selama yang dikerjakan masih dalam ranah lingkungan gitu. Keren, keren, Mbak. Ya, Terima kasih. semoga bisa segera dilanjutkan ya untuk produksi Iya, kain batik dan tenunnya. Dan semoga iya, juga ada dukungan-dukungan dari stakeholder lain supaya betul. bisa lancar Iya, ya Mbak ya. iya. Oke, mungkin kita kembali lagi ke topik kita sore ini tentang eh, seni mencintai lingkungan. Nah, saya sampaikan lagi kepada teman-teman yang sudah hadir, sahabat Teras Mitra di obrol pada sore ini. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, mungkin bisa menuliskan pertanyaan atau komentar tersebut di kolom chat. Dan diinformasikan untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Teras Mitra. Eh, baik, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan latar belakang di bentuknya tanam komunitas tanam untuk kehidupan ini. Nah, karena memang ada persoalan keterbatasan air di di Salatiga. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti seperti itu, Mbak? Apakah karena memang masyarakatnya tidak menjaga ekosistem air ataukah seperti apa? Padahal banyak sumber airnya gitu. Uh, Sebenarnya masalahnya ya, Nah, koneksinya juga lagi terganggu. Mohon bersabar ya teman-teman. Ini koneksinya sedang terganggu. Ya, Mbak. oke. Halo, Tadi, Mbak. tadi, oh, Iya, iya. Gak apa-apa. oh, ini tadi, Ini koneksinya. Ya. Bisa dengar suara saya, Mbak? bisa, tapi putus-putus Ya. kayaknya aku ya. Oke, Oh ya. Suaranya Mbak Titi jelas kok. oke, ya. Oke, ya bisa Sebenarnya dilanjutkan. karena debit airnya turun itu karena secara berkala itu di Gunung Merbabu itu kan terjadi kebakaran hutan. Jadi kan sering itu populasi tanaman di sana itu tiba-tiba hilang kan berapa puluh hektar. Nah, waktu itu terus kita mikirnya kalau gitu
harus ditanam ulang. Jadi begitu ada misalnya 1 hektar kebakar, berarti langsung minimal 1 hektar itu langsung diganti, ditanam ulang. Nah, seringkali berhektar-hektar yang terjadi. Terus juga pertumbuhan kota, kan banyak eh, kota kabupaten di sekitar Gunung Merbabu itu kan juga berkembang. Kemudian banyak alih fungsi lahan. Awalnya banyak tanaman, terus jadi rumah, kemudian jadi jalan Hmm. raya, jalan tol, jadi bangunan, macam-macam. Jadi akhirnya serapannya kan turun. Nah, itu yang kemudian kami coba turun sedikit dengan cara perbaikan sedikit-sedikit. Nah, kemudian tahun 2009 kami mulai gerakan untuk menanam kembali di lereng-lereng merbabu. Nah, itu jalan panjang, waktu yang panjang dibutuhkan untuk kemudian dapat hasilnya. Jadi awalnya berupa festival selama beberapa tahun, diteruskan dengan gerakan menanam di tahun-tahun berikutnya. Sehingga festivalnya dari yang setiap tahun menjadi beberapa tahun sekali. Nah, akhirnya di tahun 2010, antara 2010 sampai 12, itu debit mata airnya memang bisa naik lagi. Jadi yang sebelumnya itu turun, kemudian bisa bertahan masih turun 2 tahun, kemudian neraca airnya seimbang, kemudian di tahun berikutnya naik 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 gitu. Kita 2010 2012 itu grafiknya naik terus, itu menyenangkan, tapi lama memang lama, dan kemudian strateginya itu selalu berubah-ubah. Nanamnya pohon itu yang umurnya ditambah terus, jadi makin berat. Jadi kita nggak nanam lagi bibit yang terlalu kecil, tapi agak tinggi-tinggi gitu. Jadi kita harapkan probabilitas hidupnya waktu kita tinggali nanti kan tinggi ya. Jadi kita berharapnya gitu. Ternyata harapannya dikabulkan. Jadi pada Jadi akhirnya memang debit gerakan ini airnya, eh, berefek ya, sangat-sangat berefek ya, ya, ke ya, ke ekosistem air lingkungannya, itu sehingga iya ya ke ya, lingkungan. ya, Wah, ya. masyarakat di Ke sana pasti. ke manusia-manusianya juga sih, karena Hmm. pada waktu itu komunitas tuh mau cari sukarelawan berapapun, mau cari bibit apapun dengan ketinggian yang kami minta berapapun itu selalu dapat. Terus akhirnya kami mikir ini gimana caranya supaya itu menggelinding terus. Jadi akhirnya kami selalu sarankan untuk semua pendaki sambil nanam. Untuk siapapun yang punya waktu luang di musim hujan, pergi ke lereng Merbabu, tanam, dan sampai sekarang itu tetap dilakukan sampai sekarang. Jadi udah dari 2006 sampai 2020, 14 tahun ya, itu tetap berjalan walaupun kemudian komunitas tuh nggak jadi sebagai penggerak utamanya lagi, enggak, udah lancar jaya aja, masing-masing komunitas kelompok gitu melakukan, individu juga bikin gitu aja. Oh ya, jadi gerakan dari komunitas tanam untuk kehidupan ini melibatkan masyarakat, melibatkan komunitas-komunitas yang lain dan pihak-pihak yang lainnya. Mungkin termasuk Ya, pemerintah juga. oh ya pasti. Oh ya, Kalau keren. nggak diizinkan pemerintah mana bisa jalan. Waktu itu di tingkat desa, kita biasanya Ya. poskonya di Desa Tajuk, kemudian juga dengan Balai Taman Nasional, kemudian di Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi Jawa Tengah, itu semua jalan. Terus ada Wah, juga 14 sama tentara-tentara gitu. Banyak keren. anak muda juga, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu pada join sih. Ini apa namanya? Kan gerakannya itu diberi nama
atau kegiatan ya, Festival Mata Air Hmm. FMA. Sudah diselenggarakan berapa kali, Mbak? FMA ini. Sekitar 6 kali ya. Jadi 2006, 7, 8, 9 itu tiap tahun 4 kali. Terus 2010 ada festival 4,5, festival mata air 4,5. Jadi itu semacam momen evaluasi buat kami karena sudah 4 kali mengadakan, kemudian kami evaluasi. Kemudian setelah itu 2012 kami lakukan lagi dan terakhir 2016. Jadi Oh iya. total 7 kali ya. Nah dari 7 tahun kali ya. 2016 sampai sini belum lagi. Jadi prinsipnya Festival Mata Air itu menggabungkan semua cabang seni dengan gerakan lingkungan. Nah, Jadi siapa ini yang menarik, Mbak Titi. Karena yang menarik ini gerakan ini sejauh yang saya ketahui itu diinisiasi oleh para seniman yang ada di Salatiga dan sekitarnya dan juga diikuti oleh pegiat lingkungan di sana. Nah, dalam melakukan kampanye-kampanye terhadap menjaga kelestarian lingkungan dan khususnya itu menjaga ekosistem air, itu menggunakan seni sebagai media. Nah, kira-kira bentuk-bentuk penyampaiannya itu seperti apa, Mbak? Cara-caranya pada saat jadi kami pakai seni rupa, pakai audio, visual, gabungan semuanya. Jadi ada berbagai band, ada bentuk tarian, ada teatrikal, ada instalasi seni berupa patung, ada yang lukis, ada yang pakai media film, apapun banyak. Jadi prinsipnya waktu itu siapa yang mau mengolah semua kejadian yang melekat di dekat kami sehubungan dengan mata air, ya udah kerjakan aja terus kita gabung-gabungkan gitu. Jadi kami tuh pernah kerja dengan sekitar 300 kelompok cabang seni ya. Jadi dari band, dari tari, teater itu sampai situ. Dan itu semua volunteering, bekerja dengan sukarela. Nah, itu jadi wah, keren. antara kalau saya sendiri bukan seniman. Kalau saya kan memang orang lingkungannya ya. Jadi gabungan berbagai unsur itu membentuk kekuatan yang bisa mengerjakan konservasi itu. Ya karena semua dilakukan dengan gembira ya, karena pakai dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Setelah diajak ngeband dulu, kasih panggung, seneng-seneng, pada minum, mabuk kadang-kadang. Terus habis itu diajak naik ke lereng Merbabu, ayo tanam gitu. Ya terus pada akhirnya pada mau, pada seneng. Jadi Wah, karena keren. semua dilakukan ya. Dengan gembira ya, Mbak ya? Iya, iya. Iya. Kalau Oh, jadi naik ke ini kan, lereng Mbak, terakhir itu di tahun 2017 kan? 16, Oh, 2006. 2016 ya? 2016. Nah, eh, 2016 sampai sekarang itu kan belum dilakukan. Kira-kira kenapa, Mbak? Ada perencanaan lagi untuk kedepannya? Dan saya pikir masyarakat juga sudah rindu lagi dengan Festival Mata Air ini. Iya ya. Ini yang harus jawab yang muda-muda ini harusnya. Ada tadi Habis tadi aku lihat Dion itu Dionesta itu pernah ikut itu festival mata air. Ada Jatmiko tadi siapa lagi ya tadi yang aku lihat yang muda-muda. Selama yang Iya. muda-muda mau mengerjakan, aku sih mau kerjakan lagi. Cuma kalau yang tua-tua yang ngerjain, aduh capek ntar. Oke, itu teman-teman yang muda-muda tuh ditantang sama Mbak Titi. Iya, Bisa iya. segera Bahkan dieksekusi di itu era pandemi kegiatan. ya, Iya, bahkan iya. di era pandemi sebenarnya tetap bisa loh, tetap ada cara-caranya. Tapi ya itu tadi asal yang muda yang minta itu untuk diadakan lagi, aku mau kasih tahu semua Ah, triknya. itu.
Yang muda-muda, ayo. Itu Ya. ditantang sama Mbak Titi. Eh, ini kayaknya ada, oh ya ada beberapa komentar nih Mbak. Coba saya lihat. Yang mana yang mau dijawab dulu? Oh, kayaknya dari Atta ini. Mbak Titi, wilayah mana saja yang dilalui Kapal ya? kapal maksudnya ya? Oh iya ya. Kapal unik-unik itu. Nah, mungkin bisa di. Ya. Kalau yang komunitas tuh itu kan kegiatan yang istilahnya eh, masa lalu ya. Yang masa kini belum ada lagi. Masa depan belum direncanakan dengan komunitas tuh. Kalau yang kapal Arka Kinari adalah masa kiniku. Jadi saat ini Sih. memang saya lagi lebih aktif di Arka Kinarinya di kapal itu. Kemarin kami melakukan ekspedisi jalur rempah bersama Kemendikbud. Jadi tempat-tempat yang sudah kami lalui itu kemarin di Sorong, kemudian di Raja Ampat, Banda Nairah, terus di Selayar, Makassar, sama Benoa. Oh ya udah. Ya. Kapal layar. Jadi sekarang ini lebih banyak kalau kalau sekarang ini karena saya masih kerja dari rumah, sementara kapal sedang parkir di Denpasar di Denpasar Bali. Jadi saya lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai tim darat. Jadi saya di dekat Merbatu, tapi mengerjakannya kerjaan di laut. Nah, koneksinya lagi. Tadi Ata itu masih tanya kapal, maksudnya ya kapal layar. Iya, Jadi pilihan, jalur-jalurnya. iya, Iya, jalurnya tadi seperti yang saya sebutkan. Kalau iya, tahun iya. ini sih tentu kami akan seharusnya kami akan berlayar di wilayah barat. Pertanyaan selanjutnya apa ya itu ya? Oke, Uh, semoga menjawab ya Atai Harla. Terima kasih Mbak Titi. Nah, ini selanjutnya nih Mbak. Menarik nih, masyarakat oh ya, berpartisipasi secara aktif, secara berkelanjutan. Boleh tahu gimana caranya boleh menggalang Pak. partisipasi itu? Menarik juga karena Oke, seni budaya menjadi medium yang melebur sekat-sekat bidang. Oke, Mbak Titi. ya boleh dong, boleh banget tahu. Jadi ya itu tadi karena prinsipnya dengan hati seneng ya, seneng-seneng, seneng dulu. Yang penting pada saat kita mau mengerjakan sesuatu, kita tanya dulu kepada siapapun partisipan yang akan bergabung, kamu sukanya apa gitu, kekuatanmu apa. Nah dari situ kita baru racik. Mbak, aku bisanya nari. Oke, kamu nari aja. Kalau gitu kamu nari sesuatu yang menggambarkan arah gerakan kita. Oh, kita mau menanam. Oh, yuk kamu bikin tari-tari yang menggambarkan kita itu mau menanam apa sih, menanam di mana, kapan waktu tanam. Jadi itu diekspresikan lewat segala sesuatu yang dia tahu. Prinsipnya itu. Nah, kemudian biasanya setelah teman-teman saya tanya, saya dengarkan, saya lihat potensinya apa, itu kemudian dirembuk sama-sama akan menjadi apa. Jadi kunci menggerakkan sih lebih banyak dengar dulu, dengar apa yang dia bayangkan, apa yang dia mau, apa ide gagasannya. Kalau sudah itu tangkap, nah, nanti baru dirembuk dengan komunitas. Dia punya ini, dia punya itu. Siapa lagi punya ini, siapa lagi punya itu. Itu nanti diracik, digabung-gabungkan, dibuat. Oke, itu. Eh, ini pertanyaan tadi dari Nara Nasrullah.
Heeh. Eh, Terima kasih Mbak Titi yang sudah menjawab. Nah, ini ditanya lagi nih, Mbak. Mas Inara Nasrullah. Gimana caranya menyiasati keadaan pandemi di tengah ketaatan larangan berkerumun? Wah, Satu itu ya. ini kayaknya yang ngejawab Eh, ini dari pihak halo. kesehatan nih. Halo, halo Mbak. Ya, Ditanya. kalau cara ini musikku berbunyi lagi. Sorry. Oke, Mbak Titi. Cara menyiasati seni pertunjukan di era pandemi ya. Jadi prinsipnya eh, kita harus pinter-pinter ya bernegosiasi di lapangan atau di sebuah lokasi yang kita maksudkan untuk diadakan sebuah pertunjukan. Jadi akan lebih baik jika yang kita lakukan ini punya makna. Bisa diulangi kembali Mbak? Oh Terputus iya, tadi. oke. Ya, sinyalnya jelek sih, sorry banget ya. Iya. Jadi eh kemarin itu yang saya dan kapal Arka Kinari lakukan, itu kami melakukan pertunjukan seni dan budaya di beberapa titik yang ditentukan oleh Jalur Rempah RI, Republik Indonesia. Jadi sebenarnya eh, kami itu sebenarnya diutus untuk melakukan uji coba seni pertunjukan yang berkaitan dengan budaya setempat. Jadi sebenarnya nggak ada trik ya, hanya kedisiplinan. Kita lakukan semua sesuai protokol, kemudian kita juga melakukan perhitungan antara jumlah orang yang terlibat dan juga luas area terbuka yang kita pakai sebagai lokasi pertunjukan. Nah, itu memang kita harus pakai perhitungan yang sangat detail, hati-hati dan disiplin. Nah, pada saat kita melakukan itu, kita harus pastikan bahwa semua orang yang ada di area itu mematuhi protokol kesehatan. Kalau enggak, kami enggak mau. Dan juga semua didata, didokumentasikan, sehingga nanti kalau muncul klaster baru, kita semua bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, puji Tuhan dari kemarin selama di Indonesia, Arka Kinari itu melakukan 3 pertunjukan, itu semua bersih, nggak ada muncul klaster baru, dan kami semua sehat-sehat, dan bisa, kami sekarang sudah tahu metodenya, bagaimana seharusnya pertunjukan seni dan budaya itu bisa dilakukan secara aman. Karena menurut kami akan sangat mustahil kalau masyarakat dijauhkan dari segala hal yang membuat kami sebagai masyarakat berbahagia. Itu prinsipnya sih. Dan nyatanya kalau kita bisa disiplin, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi Arka Kinari menuju Indonesia itu butuh 1 tahun berlayar. Selama 1 tahun berlayar itu, dalam persinggahannya, dia 3 kali melakukan pertunjukan di atas kapal, di luar Indonesia, kemudian di Indonesia 3 kali. Jadi kami bersyukur mau pandemi atau enggak pandemi, kami bisa dapat kesempatan untuk melakukan pertunjukan. Kalau untuk detailnya, asal yang tanya itu umur 20-30 tahun dan memang mau menyelenggarakan itu secara legal,
kontak aja sama aku, Japri, ntar tak kasih tahu semua gitu. Semua. Itu Nasrullah. Ntar kalau apa namanya ingin bikin kegiatan mungkin kayaknya nih Mbak. Iya, Bisa boleh. kontak-kontakan. Yang penting ya memang di saat pandemi seperti ini, apalagi jumlah positif COVID ya setiap hari ini semakin meningkat. Mau tidak mau kita harus semakin taat dan mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan-kegiatan apapun. Oke, Mbak Titi. Tadi juga ditanya lagi tuh tadi sama Nasrullah. Kenapa ndak lewat Ternate untuk rempahnya? Kenapa? Mbak? Oke, yang waktu itu nggak ke Buton, nggak ke Ternate itu karena memang satu. Ini belum mengarah ke sana, kan kita kapal layar nih, jadi harus bergantung di angin juga. Terus yang kedua, waktu itu di Ternate tinggi kasus ini, peningkatan kasus COVID-nya. Jadi kami nggak mau juga melewati sana karena kan setengah dari kru di kapal itu kan kru asing. Jadi entar repot ya kita kalau masuk ke daerah yang kasus COVID-nya sedang naik. Jadi salah satu prasyaratnya itu kalau sebuah daerah bisa beradaptasi dengan baik dengan dengan pandemi ini. Kalau adaptasinya bagus, daerahnya kuat, sampai 0 kasus, itu baru aku pikir kegiatan-kegiatan yang berbau seni budaya lingkungan itu bisa tetap dilakukan. Tapi ya itu harus disiplin, karena memang segala sesuatu yang berhubungan dengan seni itu kan membahagiakan ya. Kita itu butuh hormon bahagia untuk menaikkan imunitas, dan seni itu yang paling gampang untuk memunculkan hormon bahagia itu. Itu menurutku. Wah, keren. Ini ada komentar lagi. Wah, bisa jadi galeri keliling ya kapalnya. Ya, Lalu, bisa banget. Itu ada Mbak Nova itu yang punya kapal tuh. Aku juga bersyukur Nov bisa bergabung dengan kapal Arka Kinari yang keren banget, keren. Dan Nara Nasrullah, ayo dong bikin sesuatu. Kamu kayaknya semangat banget. Aku tunggu kabar ya. oke ya, Nara Nasrullah lagi nih Mbak. Salatiga memang gudangnya orang-orang kreatif dan inovatif. Wih, jempol mantap. Visioner. Oh ya, ini beberapa pertanyaan. Kalau ke Gorontalo siap dah. Oke, kalau ke Gorontalo aku nyari Atai Hala. Seneng aku kalau diajak jalan-jalan ya. Jadi memang bukannya ndak mau ke sana, tapi karena ada Ya, persoalan pandemi gitu ya Mbak ya, sehingga ya. belum memungkinkan untuk melewati jalur-jalur itu, Ya. Gorontalo dan Ternate tadi. Oke Mbak, mungkin apa namanya, kita ngebahas lagi soal festival mata air tadi. Nah, Oke. ini festival mata air ini lagi-lagi menjadi menarik selain karena memang gerakannya ingin menyelesaikan persoalan apa namanya lingkungan ya, ekosistem air di sana itu dikarenakan menggunakan media seni. Nah, sebelum ke sana saya punya Mbak, saya punya satu pertanyaan nih. Sekarang ini kan apa namanya, ada begitu banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, Indonesia itu salah satu penghasil sampah terbesar. Nah, kerap kali itu mengganggu ekosistem air, salah satunya itu karena masyarakat biasa membuang sampah di sembarang tempat.
Kira-kira di sana ada bahaya juga soal sampah ini yang mengancam lingkungan dan ekosistem air di sana? Iya, ya, karena sulit sekali untuk menggeser budaya buang sampah di air mengalir. Karena kan kalau buang di sini, ntar ini numpuknya ntar di bawah entah di mana. Jadi si pembuang kan nggak ngelihat lagi. Itu yang eh, menyebalkan. Sampai sekarang itu belum ada solusi, belum kelar itu. Kita memang belum kelar dengan sampah dan sudah nambah lagi budaya membuang sampah masker sekali pakai. Waduh, pening Masker-masker. aku kalau mikir sampah itu memang belum ada solusinya. Makanya saya juga simalakama juga dengan kejadian-kejadian sekarang ini yang membuat orang harus pakai APD, harus pakai masker sekali pakai. Itu memang akan muncul masalah baru dari pandemi ini yang akan juga sulit diatasi. Kalau kita tidak segera Ya, mohon maaf ya teman-teman. Koneksinya. Sabar ya teman-teman. Kita undang lagi. Halo Mbak, Iya, aduh, putus-putus terus sinyalnya. ya. Iya, putus-putus. Gak apa-apa Mbak, kita lanjutkan saja soal Oke, sampah oke. tadi. Heeh. Jadi sampah masker sekali pakai harus kita pikir gimana caranya kalau bisa nggak sekali pakai. Kalau aku pikir ya seharusnya itu tetap di situ. Tapi setelah itu penggunaannya bukan lagi untuk masker tapi misalnya untuk lap atau untuk apa gitu yang lain. Yang penting jangan sekali pakai gitu. Kalau kalau kita bersihkan pakai deterjen kan itu sudah nggak berbahaya lagi. Memang rusak ya karena berserat, tapi dipakai untuk penggunaan yang lain gitu. Jadi jangan sekali langsung buang. Ini udah berapa ton ini sampah masker sekali pakai di seluruh dunia. Nah itu nanti akan jadi karma baru untuk kita masalah lingkungan lagi itu. Kalau memang nggak terlalu riskan dari sisi kesehatan, lebih baik pakai masker yang bisa dicuci gitu. Kalau memang kita berhadapan dengan virus tersebut dalam frekuensi yang tinggi atau sering ya berarti oke, kita pakai itu dan kemudian cuci bersih dan jadikan lagi
sebagai alat guna yang lain, misalnya sebagai lap atau sebagai apa gitu, nggak langsung dibuang. Ya itu teman-teman, memang sampah ini menjadi persoalan yang sangat membahayakan saat ini. Dan semoga eh, komunitas tanam untuk eh, kehidupan di Salatiga bisa mulai kembali untuk memikirkan salah satunya itu memecahkan persoalan sampah yang terjadi di sana bersama stakeholder-stakeholder yang lainnya. Dan saat ini ada sebuah gerakan sih sebenarnya tentang terkait bagaimana caranya kita mengurangi sampah ini, yaitu gerakan zero waste. Itu kita dalam gerakan itu kita diajarkan untuk bersikap apa namanya ya, eh, minim sampah. Jadi kita harus eh, menganggap bahwa memang sampah ini sudah membahayakan dan kita juga menggunakannya itu dengan cerdas, eh, supaya tidak menghasilkan sampah yang banyak dan membahayakan. Nah, ini akan nanti kita bahas di TM Share eh, volume 82 di hari Sabtu ini. Untuk Ya, teman-teman sekaligus yang tertarik dengan tema ini bisa ikutan untuk kita ngobrol bersama di TM Share ke-82. Nah, temanya itu Zero Waste menyelamatkan bumi. Teman-teman nanti mungkin bisa ikut bersama dengan kita semua. Nah, eh, saya kembali ke topik Mbak Titi. Eh, Menurut apa namanya beberapa pakar sih, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang artistik, menyukai seni. Nah, saya membayangkan jika persoalan-persoalan yang terjadi ya di Indonesia ini, di berbagai tempat ini, eh, itu menggunakan menggunakan seni sebagai tools untuk menyelesaikannya, saya pikir bisa beres deh persoalan-persoalan yang ada itu. Contohnya itu sudah terjadi di Salatiga di eh, komunitas tanam untuk kehidupan ini. Nah, tapi soalnya ada masyarakat itu yang menganggap sepele seni gitu. Katanya seni ini terlalu mengawang-awang, lalu tidak menyentuh eh, apa namanya realitas dan lain sebagainya. Nah, mungkin eh, Mbak Titi bisa menyampaikan satu dua hal terkait dengan hal ini untuk masyarakat nih yang menganggap seni itu mengawang-awang dan lain sebagainya, dan juga mungkin bisa mendorong para seniman ya untuk kalau misalnya ada persoalan-persoalan di sekitar, kalau misalnya seniman itu mau untuk menggunakan kreativitas dan lain sebagainya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, nah bisa beres deh persoalan-persoalan yang terjadi. Silahkan, Kunci Mbak Titi. kolaborasi, setiap orang dari apapun latar belakang kemahirannya, itu kalau mau berkolaborasi itu punya peluang untuk menjadi solusi. kalau nggak mau berkolaborasi ya emang sulit. Tapi kalau mau berkolaborasi pasti bisa. Karena kalau berkolaborasi
Wah, koneksinya lagi buruk banget nih. Sorry, Halo Mbak. nggak tahu nih keputus terus ya. Iya, iya kita nikmati saja. Hmm. Oke, silakan Mbak. Moga-moga kamu Bisa sabar ya. dilanjut. Sabar ya, dan teman-teman yang join. Aduh, nih heran. Hmm. Komunikasi kolaborasi ya. Aku pikir kalau siapapun mau berkolaborasi, itu pasti bisa mencari solusi. Seniman atau masyarakat masih nggak sepele seni itu biasanya karena jarang melakukan kolaborasi atau bekerja bersama. Jadi akhirnya meremehkan sesuatu. Nggak tahu bahwa setiap unsur itu selalu punya kekuatan. Kalau Ya, kuncinya di kolaborasi ya. ya, seniman itu kan tugasnya itu menjadi duta kebahagiaan. Duta kebahagiaan. Kalau bisa membuat bahagia orang lain itu ada kedisiplinan yang kurang pasti. Pasti dia hanya melakukan dialog antara karya dan dirinya sendiri. Tapi kalau dia rajin berkolaborasi, melakukan dialog-dialog dengan orang di luar dirinya, orang lain, melakukan kerja bersama dalam sebuah gerakan, pasti dampak yang dia dapat itu bisa membahagiakan orang lain. Oke. Lagi yang komentar. Mbak Titi, kenapa namanya kok Festival Mata Air? Oh iya, karena festival ini selalu diadakan di lokasi mata air berada. Yang kedua, memang tujuannya untuk konservasi mata air. Jadi festival ini fokus untuk menjaring sumber daya untuk mengerjakan gerakannya. Jadi nggak cuma nyanyi-nyanyi suap-suap omong kosong itu enggak, tetapi dari situ, dari kegiatan festivalnya yang bernuansa seni dengan pesan-pesan lingkungan, kemudian dibawa betul-betul ke lokasi-lokasi air. Setelah tahu, kita ajak merunut ke daerah tangkapan air dan melakukan penanaman di sana. Jadi semua itu dilakukan dalam skenario besar. Karena fokus pada mata air ya dinamakan Festival Mata Air. Ya. Oke, terima kasih Mbak Titi penjelasannya. Nah, tidak terasa nih Mbak, kita udah ngobrol ya, kurang lebih sudah 1 jam. Nah memang durasi waktu kita untuk ngobrol-ngobrol ini cuma 1 jam. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Titi kepada masyarakat di Salatiga khususnya tentang kelestarian lingkungan ini dan lebih khusus menjaga ekosistem air, dan kepada masyarakat Indonesia secara umum tentang kelestarian lingkungan? Kalau untuk teman-teman di Salatiga, aku salut. Beberapa hari yang lalu masih melakukan penanaman. Jadi kami sudah biasa melakukan penanaman dari bulan November sampai Maret, karena itu waktunya menanam. Teman-teman udah biasa di sini hujan-hujanan naik ke ketinggian 1.500 meter bawa bibit untuk ditanam. Jadi aku salut dengan mereka karena melanjutkan gerakan ini dengan sukarela. Jadi sekarang siapapun yang mengkomando itu sudah jalan. Nah untuk Indonesia aku nggak tahu.
Yang penting paling enggak jujur dulu. Walaupun kadang pemimpinnya nggak jujur ya. Bilang bencana ini karena apa sebabnya. Yang penting kita jujur, terus kita memilih akan bergerak di mana, ditekuni aja. Yang penting dengan gembira dan hati-hati. Apalagi sekarang kan tantangannya di masa pandemi, ada virus yang mencari celah kelemahan kita. Jadi paling tidak kita harus kuat dan menang menghadapi diri sendiri dulu. Kemudian si virus itu, baru yang lain-lain nyusul. Itu dulu. Yang penting hidup dulu. Kalau bergerak di lingkungan nggak usah pakai galak-galakan, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai kekerasan atau apa. Nanti umurmu pendek, umur perjuangannya pendek. Ngapain? Ngapain jadi orang Setuju, hebat? Nggak. Udah nggak zamannya lagi kita niru-niru hoki ya, mati muda. Jangan, kalau bisa. Ini masalah lingkungannya Indonesia saya banyak, harus dikerubutin orang baik. Dan juga semakin muda harus semakin tangguh. Jadi jangan mati muda. Pesanku untuk semua orang Indonesia, hidup. Itu aja. Hidup. Oke. Terima kasih luar biasa sharing yang disampaikan oleh Mbak Titi dan inspirasi-inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita semua di TM Share yang ke-81 pada sore ini. Nah, sedari awal kita sudah membahas banyak hal terkait dengan topik seni mencintai lingkungan ini, dan Mbak Titi tadi sudah menyampaikan juga, bahkan menantang teman-teman muda yang ada di Salatiga dan sekitarnya untuk sekarang ini saatnya teman-teman yang muda yang menjadi inisiator untuk melanjutkan kembali gerakan Festival Mata Air ini. Dan Mbak Titi bersama kawan-kawan seniman yang lainnya itu siap untuk mensupport teman-teman ketika teman-teman bergerak dan membutuhkan bantuan. Juga di saat pandemi seperti ini kita mesti lebih hati-hati untuk bergerak, dan kalau ingin membuat kegiatan dan lain sebagainya itu lebih mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti ketentuan-ketentuan. Nah, yang menarik tadi yang diseringkan oleh Mbak Titi soal masker, itu saat ini menjadi sampah baru di masa pandemi ini, dan ini menjadi catatan buat kita semua supaya bisa menggunakan masker ini dengan baik dan supaya tidak menghasilkan sampah. Nah, terima kasih banyak Mbak Titi atas waktunya, atas sharingnya, atas inspirasi yang sudah dibagikan. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, dan teman-teman saya yakin akan tergerak untuk melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan lingkungan kita dari bahaya-bahaya yang ada. Nah, terakhir diinformasikan kepada teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di Sabtu mendatang, tanggal 30 Januari ini, TM Share volume 82 akan hadir dengan topik Zero Waste, selamatkan bumi. Nah, tadi juga kita sudah sedikit membahas soal itu. Teman-teman yang tertarik bisa ikut bergabung di TM Share volume 82 ini. Waktunya itu akan diselenggarakan pada pukul 10 sampai 12 WIB. Nah, teman-teman bisa pantau informasinya di Instagram Teras Mitra. Nah, terima kasih banyak Mbak Titi atas waktunya, dan teman-teman semua mohon maaf, itulah keadaan Indonesia, Mbak. Di mana bukan hanya lingkungan yang menjadi persoalan ya, tapi juga koneksi jaringan. Nah, ada banyak PR-nya buat kita semua teman-teman. Semoga kita tergerak untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Semangat terus Mbak Titi, salam buat teman-teman di
ditanam untuk kehidupan di Salatiga. Lancar untuk gerakan-gerakan yang dilakukan. Terima kasih Mbak atas Siap. waktunya. Makasih F, makasih semua.